Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang, tidak asing lagi, selalu hadir dari beberapa webinar-webinar sebelumnya, Pak Dr. Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Dr. Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Abdurrahman ini bagi para rekan yang baru bergabung dengan program ini merupakan founder dari Hamasah Risto dan sekaligus pencetus dari channel Hamasah Way. Hamasah sendiri berarti semangat, dan melalui program perbincangan ini yang kemudian ditayangkan juga di YouTube dan insya Allah nantinya akan dibukukan, kita ingin berbagi semangat dan inspirasi dan ingin mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin tidak banyak diulas di webinar-webinar lain. Nah, pada kesempatan siang hari ini, program yang digagas oleh Hamasah W ini akan mendiskusikan satu topik yang menurut saya judulnya agak ngepop ya. Solusi ekonomi Islam dan bisnis sembako tanpa modal. Pasti beberapa rekan yang saat ini sudah terhubung di Zoom bertanya-tanya, apa iya sih bisa bisnis sembako tanpa modal? Karena orang selalu berpikir ketika mau berbisnis harus punya modal terlebih dahulu. Persilakan Dr. Abdurrahman untuk memulai paparannya. Waktunya 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wildan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing knowledge yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Mulyana. Ini adalah karunia silaturahim via digital, Pak Wildan Hakim. Betul. Iya. Ini berkah teknologi ya. Teman-teman semuanya peserta webinar. Saya terus terang dengan Pak Rahmat Mulyana ini belum kenal secara offline ya Pak Rahmat, dan baru kenal kalau tidak salah baru seminggu ya. Jadi kebetulan saya sudah lama tidak akses ke LinkedIn ya, kemudian saya akses LinkedIn, kemudian muncullah Pak Rahmat Mulyana, saya tertarik dengan profil beliau, salah satu pakar ekonomi Islam dari Institut Tazkiyah, dan kebetulan kita akan melakukan webinar terkait dengan hal ini, maka langsung saya tawarkan ya. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu secara online ya, kita menjadi keluarga besar Zoom ini. Baik, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Mulyana saya kira sangat bagus sekali dan perlu kita praktekkan ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat inilah yang akan saya sampaikan mengenai bisnis sembako tanpa modal. Artinya kami mencoba mempraktekkan konsep-konsep ekonomi Islam sebenarnya yang telah dipraktekkan oleh sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan salafus saleh ya, dan sampai sekarang ada beberapa yang telah mempraktekkan. Nah, sekarang kenapa kita tidak bisa mempraktekkan solusi ekonomi Islam di tengah kondisi yang serba terbatas, yang sebagian besar saudara kita kesusahan dalam hal ekonomi ya. Nah, ini kami menawarkan suatu solusi bisnis ya, dengan cara membangun sinergi umat dalam dakwah ekonomi ya. Jadi yang menurut saya yang paling susah di kita di umat Islam itu adalah dakwah di ekonomi ya. Ini saya beri judul dengan nama bisnis sembako tanpa modal. Apa yang melatar belakangi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat bahwa integrasi ekonomi global ini sudah luar biasa ya. Bahwa konektivitas geografis di dunia ya, di Indonesia, Asia, kemudian ke dunia ya, termasuk integrasi di bidang. Jadi hal yang setiap hari kita lihat, tiap hari kita akses, tiap hari kita gunakan. Nah, kalau kita tidak menjadi bagian komponen yang tidak proaktif dalam ekonomi global ini atau minimal ekonomi mikro di kawasan kita, nah ini sangat disayangkan ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Rahmat, maka bahwa pekerjaan yang mulia salah satunya atau yang terbaik adalah melalui bisnis atau perdagangan ini ya. Yang kedua ya, beberapa waktu lalu teman kita Ustadz Fajar Budiman menyampaikan melalui data dari Kata Data ya, bagaimana dampak COVID-19 terhadap ekonomi dunia ya. Nah, ini saya mengulang 2 slide sebagai flashback bagi kita, mungkin ada yang tidak hadir dalam pertemuan 2 minggu lalu ya. Kita lihat bagaimana kondisi ekonomi kita di tahun 2020 setelah April ya, setelah kondisi pandemi COVID-19. Terjadi penurunan yang luar biasa dibandingkan
eh, pada tahun 2019 ya. Kalau kita lihat ini adalah kondisi 2020, yang warna biru ini adalah kondisi tahun 2019 ya. Vietnam masih cukup bagus ya. India, Indonesia ya. Indonesia ini sudah hampir mendekati 0% nih pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian ada beberapa negara lainnya yang sudah di bawah 0% ya. Bahkan negara-negara maju seperti Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris itu sudah di bawah 0% pertumbuhan ekonominya ya. Ini berdasarkan versi IMF. Kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh IMF, negara-negara berkembang justru memiliki potensi trennya akan naik ya. Justru negara maju itu trennya stagnan atau bahkan turun ya. Nah, mungkin ini menjadi peluang bagi kita semuanya, kita yang masih menjadi bagian daripada negara berkembang itu bisa memanfaatkan momentum ini supaya bangsa kita, negara kita bisa maju ya. Nah, kemudian bagaimana dampak COVID-19 terhadap bisnis secara mikro ya. Nah, ada beberapa bisnis yang akan mengalami kerugian besar atau telah mengalami kerugian besar ya. Kalau kita lihat yang jelas adalah di pariwisata ya. Kemudian di maskapai penerbangan ya, di otomotif, kemudian di properti ya, kemudian di manufaktur ya. Financial services, education ini masih warna kuning, oil and gas ya, kemudian agriculture. Nah, yang cukup bagus ya, itu adalah e-commerce, kemudian bisnis di bidang ICT, kesehatan, kemudian retail. Nah, ini di sini ada retail, ada food processing ya, dan tentunya di bidang kesehatan. Jadi berdasarkan data ini ya, saya ambil yang kira-kira berpotensi berdasarkan data ini, yaitu retail ya, food and processing and retail, kemudian e-commerce ya, ICT ya. Nah, ini kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini, dan ini bisa dilakukan dengan tanpa modal atau minim modal ya. Nah, ini yang daftar saya lihat cukup banyak nih Ustadz Rahmat dan Ustadz Wildan ya. Saya lihat saya perhatikan yang daftar cukup banyak. Mungkin mereka tertarik apakah dengan solusi ekonomi Islamnya atau yang tanpa modalnya ya. Nah, ini semoga kedua-duanya ya. Ini memang menggugah kita semuanya bagaimana mengerahkan seluruh potensi kita untuk mendesain, untuk membangun suatu solusi bisnis yang bisa memberikan maslahat bagi masyarakat. Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bagaimana kita membangun ta'awun, sinergi antar agniya ya, yang kaya atau yang mampu untuk membangun suatu bisnis, kemudian itu bisa dilakukan secara produktif oleh saudara-saudara kita. Nah, ini tantangan itu yang menginspirasi saya dan kawan-kawan bagaimana mendesain suatu bisnis yang bisa memberikan maslahat ya. Kalau kita lihat kawan-kawan semuanya ya, di hampir berita banyak sekali media-media yang menyampaikan bagaimana gelombang PHK sejak COVID-19 ini kita alami ya. Ini berita tanggal 21 Juli ya. 2-3 hari yang lalu Menteri Tenaga Kerja bercerita 3 juta lebih karyawan kena PHK ya, minta BLK diperkuat dan seterusnya. Kemudian tanggal 4 Mei 2020 ya, beberapa bulan lalu itu 16.699 pegawai di Jakarta Pusat kena PHK ya. Nah, ini saya kira bagi teman-teman yang kena PHK ya atau keluarganya yang kena PHK, nah ini jangan berputus asa ya. Bisa jadi Allah menunjukkan pintu rezeki yang lain ya. Jadi kuncinya di situ. Nah, bagaimana kita menyikapi challenging yang ada tadi ya. Nah, ini kemarin sudah kita sepakati yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita membangun mindset untuk tumbuh ya. Growth mindset kita seperti apa ya. Jadi kalau kita sudah membangun mindset bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ujian untuk naik kelas ya, maka kita akan menggunakan berbagai potensi yang ada. Bagaimana kita bisa tumbuh, bagaimana kita bisa berkembang. Nah, ini yang membedakan ya antara growth mindset dengan fixed mindset. Nah, ini saya harapkan peserta webinar hari ini kita ada di zona yang berwarna biru ya. Jadi kegagalan adalah sebagai peluang untuk maju ya, untuk tumbuh. Ujian pandemi adalah sebagai peluang bagaimana kita mendesain bisnis
ke depan. Bisa jadi beberapa tahun lagi kita akan mengalami ujian yang lebih berat, ya. Bisa jadi, tapi Allah sudah merumuskan, sudah menentukan bahwa tidak ada ujian yang di luar kemampuan manusia. Jadi saya yakin kita akan melewati atau kita akan lulus dalam ujian ini, ya. Tergantung daripada zone kita, ya, prasangka kita, mindset kita, ya. Jadi kita harus banyak belajar. Jadi saya kira ini adalah challenge bagi kita, bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengembangkan. Baik, tadi ada yang sudah chat bagaimana konkretnya, ini sepertinya tidak sabar, ya. Iya, Nah, implementasinya seperti apa? Nah, ini sekarang kita berbicara solusi, ya. Nah, saya sudah menjelaskan, ya, saya sudah mengusulkan kepada teman-teman dalam webinar 2 minggu lalu, yang juga dipandu oleh Pak Wildan Hakim. Saya mengusulkan ada yang namanya spiritual entrepreneurship, ya. Di sini tidak ada kata modal, ya. Di sini tidak ada kata modal. Fondasinya adalah tentunya niat tadi, ya. Bagaimana motivasi kita, kemudian kita istiqomah, tentunya doa dan ikhtiar, kemudian fondasi iman, Islam, dan ihsan kita, kemudian tujuannya adalah untuk kesalahan sosial. Nah, fondasi seterusnya adalah pasar. Nah ini, jadi Ustadz Rahmat menjelaskan bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf begitu tiba di Yasrib atau Madinah yang saat ini itu ditawarkan dengan berbagai bisnis, tetapi Abdurrahman bin Auf memilih minta ditunjukkan pasar. Nah, setelah pasar baru muncullah bagaimana kreativitas dan inovasi supaya masuk ke pasar ini. Ya, jadi saya berangkat dari analisis pasar untuk materi hari ini. Ya, baru strategi pengembangan jaringan, ya, kemudian pengembangan solusi, strategi delivery, pemberdayaan SDM, dan strategi komunikasi. Tujuannya apa? Bagaimana kita menjadi pebisnis yang memiliki investasi besar di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia. Nah, ini arsitektur yang saya usulkan 2 minggu lalu, dan ini kita akan coba bedah 2 hal dalam diskusi hari ini. Baik, berkembali kepada pasar, ya. Nah, saya beberapa kali memberikan materi terkait dengan produk atau value IT, ya, bagaimana bisa penetrasi dengan cepat, ya. Nah, termasuk produk juga, ya. Nah, saya berangkat daripada pasar. Sekarang teman-teman kan ingin cepat nih. Menurut saya kuncinya adalah marketing, ya, sekarang ini. Produk sudah banyak, ya. Sekarang pelan-pelan pabrik, produsen itu sudah mulai memproduksi, ya. Yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana cash flow kita lancar. Kalau cash flow mau lancar berarti pasar yang harus kita kuasai. Nah, hampir setiap orang, ya, itu memiliki atau ada di sekelilingnya berbagai komunitas. Ada masjid dan musola, ya. Berdasarkan data tadi saya cek, DMI mengeluarkan data bahwa masjid dan musola itu kurang lebih 800.000 di Indonesia. Ya, ini komunitas yang luar biasa. Satu masjid katakanlah jamaahnya itu rata-rata 100, ya, tinggal dikalikan sudah berapa? Rata-rata 20 sudah berapa? Belum lagi komunitas restoran, belum lagi perumahan atau pemukiman, ya. Belum lagi kantor. Nah, belum lagi adalah pendidikan. Pendidikan itu dari TK sampai perguruan tinggi, ya. Data yang saya akses terkini kurang lebih ada 300.000 seluruh Indonesia. Nah, ini adalah komunitas-komunitas, ya, yang dimana kita terlibat di dalamnya menjadi bagian dari komunitas itu, ya. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan komunitas ini adalah sebagai potensi pasar, ya, yang bisa kita garap, ya. Nah, ini saya ingin menggugah teman-teman yang hadir di sini bahwa di sekeliling kita itu ada potensi pasar yang luar biasa yang bisa kita explore, ya, yang bisa kita research kebutuhannya seperti apa, sehingga kita bisa mendesain solusi kreativitas kita untuk lempar ke pasar. Ya. Nah, ini pasar yang saya sampaikan berbasis komunitas. Artinya apa? Ini supaya cepat, ya, marketing kita supaya cepat. Nah, kalau kita sudah tahu pasar kita, ya, sekarang produk apa yang dibutuhkan oleh semua orang dalam berbagai kondisi, ya. Nah, dari Februari sampai dengan Idul Fitri kemarin, kami memiliki Yayasan UA Islamiyah, ya, di Bandung. Itu hampir tiap hari kita memberikan sembako, ya, karena memang lagi dibutuhkan, ya. Tiap hari berikan sembako termasuk kepada salah satu Pemda di sini. Nah, setelah Idul Fitri, Ustadz Rahmat, Ustadz Wildan, dan kawan-kawan, saya berpikir kalau tiap hari kita ngasih sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya. Nah, ini kan menjadi
hal yang kurang baik, ya. Yang harus kita berikan itu adalah kailnya supaya mereka bisa mancing ikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya kita harus memberikan ruang supaya mereka produktif, ya. Nah, dari situlah kami memiliki solusi, ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, tentu mereka butuh sembako tiap hari. Mohon maaf, ini ada merek ya, tapi ini bukan berarti jual merek ya. Di situ ada, pasti setiap orang membutuhkan beras, ya, karena kita masih makan beras. Butuh minyak goreng, tepung terigu, gula, telur, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kebutuhan harian, kebutuhan sehari 3 kali tiap orang, atau minimal sekali dalam sehari mereka harus mengkonsumsi makanan yang diproses dari sembako ini. Jadi menurut saya bisnis yang tetap langgeng dalam kondisi apapun, termasuk kondisi perang, adalah logistik sembako ini, teman-teman. Ya. Nah, kenapa kita tidak melakukan bisnis sembako ini? Karena demand-nya ya 260 juta orang di Indonesia, ya, demand-nya. Munculnya banyak warung, minimart dan sebagainya, itu masih tidak no problem, ya, masih mengcover lah kebutuhannya. Masih ada peluang untuk kita berbisnis sembako walaupun sudah ada toko-toko itu, ya, karena memang yang butuh 260 juta orang. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan modal? Nah, ini yang sering saya temukan. Kenapa kalau berbisnis itu selalu berangkat dari modal, teman-teman, ya? Padahal tadi saya sudah menjelaskan arsitekturnya di situ tanpa modal. Kenapa Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa modal, tapi dia bisa menjadi raja bisnis di Madinah, ya. Nah, ini yang harus kita eksplor, ya. Padahal pada saat itu Abdurrahman bin Auf belum memiliki akses ke Google, tidak punya marketplace seperti Facebook, Twitter, e-commerce yang ada sekarang, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Tadi Ustadz Rahmat sudah men-challenge kita dengan sistem ekonomi Islam, ya, bagaimana prinsip-prinsip itu dilakukan, ya. Nah, bagaimana dengan modal? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi saya mengimplementasikan apa yang disampaikan Ustadz Rahmat, ya, mengenai konsep ta'awun atau sinergi. Jadi bagaimana warga agniya ini yang mampu, ya, itu bisa mengalokasikan sebagian hartanya, ya, untuk membangun suatu bisnis. Apakah nanti akan membangun suatu usaha, ya, ataukah dari wakaf, nanti dia bisa store saham atau nanti bisa menyalurkan wakaf, ya. Ini sambil contoh yayasan yang kami bina di sini. Ada Yayasan Uwah Islamiyah Kota Baru Parahyangan itu menerima wakaf produktif. Nah, ini kita memiliki bank wakaf, ya. Jadi kita menerima wakaf untuk apa? Pengadaan air untuk masjid dan warga sekitarnya, renovasi masjid. Nah, termasuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, dari wakaf ini, ya, kita kumpulkan, kemudian kita bangunlah badan usaha, kemudian dikombin dengan saham-saham para agniya yang lain, muncullah yang namanya PT Ukhuwah Bangun Persada. Ya. Jadi ada saham yayasan dari wakaf tadi, ada Ukhuwah Bangun Persada menambah permodalan. Nah, apa salah satu bisnisnya adalah sembako. Kita bikin yang namanya Ukhuwah Grosir, ya, Ukhuwah Grosir, ya. Nah, pada awal mulanya Ustadz Rahmat dan Ustadz Bidan kami jualan secara konvensional seperti dari tahun lalu, seperti Indomaret atau Alfamart lah, retail, ada orang datang atau delivery order dan sebagainya. Nah, kemarin setelah Idul Fitri saya undang masjid-masjid yang kita bina dalam program Masjid Bercahaya. Itu kita undang bagaimana kalau Anda itu memiliki suatu divisi unit usaha, ya, untuk mengembangkan ekonomi untuk kemakmuran masjid. Nah, akhirnya mereka setuju, ya. Nanti saya jelaskan, mereka setuju, ya. Nah, kemudian mereka setuju, akhirnya kita rekomendasikan apakah DKM atau jamaah yang mau jualan sembako tanpa modal. Jadi yang dimaksud dengan tanpa modal di sini adalah tanpa modal di awal, ya. Jadi mereka kita suplai aja beras, minyak goreng dan sebagainya, ya. Pembayarannya seperti apa? Pembayarannya bisa tempo, katakanlah 14 hari sesuai dengan kesepakatan atau konsinyasi. Ya. Bagaimana dengan tempatnya? Bagaimana kalau masjid? Ini sambil contoh masjid, ya. Bagaimana kalau masjid itu tidak punya tempat untuk toko? Ya, nah, itu bisa ditempatkan di salah satu rumah jamaah atau toko jamaah, di mana nanti sebagian keuntungannya, ya, sesuai dengan kesepakatan antara DKM dan pemilik toko, itu dialokasikan untuk masjid.
Ini contoh kita bagaimana mengembangkan ekonomi untuk jamaah masjid melalui bisnis sembako. Nah, ternyata tidak hanya untuk masjid, ya. Ada yang dari koperasi juga minta ke kami. Ada juga yang dari warga langsung, ya. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki modal, ya, itu kita supply aja dulu, ya. Ada pertanyaan bisa dipercaya atau tidak, ya. Nah, syaratnya adalah dia adalah jamaah masjid dan mendapatkan rekomendasi DKM. Jadi kalau sudah sering ke masjid, paling tidak nilai-nilai keimanannya ya untuk berlaku jujur dan sebagainya itu tumbuh lah, ya, daripada yang jarang ke masjid. Bagaimana risk manajemennya dan lain sebagainya itu kita atur, ya. Nanti kita atur gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bisnis sembako tanpa modal, ya, teman-teman sekalian, adalah di sininya. Jadi di hilirnya teman-teman warga atau DKM masjid atau jamaah masjid atau koperasi atau apapun itu yang memiliki keterbatasan modal, itu sembako kita supply dulu, ya. Jadi dari kami katakanlah harga pokok beras itu 54.000 kepada mereka, kemudian mereka jual 60.000, ya 6.000 untuk mereka, ya. Nah, itu tinggal diatur secara profesional. Nah, ini strateginya seperti apa, ya? Nah, strategi penghimpunan dananya? Kalau kemarin, ya, kalau sekarang kami Bank Wakaf adalah fokus di pengadaan air, renovasi masjid, renovasi madrasah dan Al-Quran. Untuk ekonomi produktif, ya, itu sudah dialokasikan dalam perusahaan tersendiri tadi, ya. Nah, ini alhamdulillah kita dalam 1 bulan ini belum melakukan grand launching, ya, baru kita soft launching. Kita undang beberapa DKM, Ustadz Rahmat dan kawan-kawan, tapi karena banyak permintaan dan lain sebagainya, karena dari mulut ke mulut, ya, akhirnya saya zoomkan hari ini, ya. Jadi ini flyer ini belum saya publish di medsos nih Ustadz Wildan, ya, karena nanti pasti banyak yang bertanya, makanya saya undang dalam Zoom ini, ya. Nah, jadi bisnis sembako tanpa modal yang sekarang kita buat, ini kita alokasikan dulu, prioritaskan untuk DKM masjid. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemakmuran masjid, ya, dan warga sekitarnya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, warga yang direkomendasikan oleh aparat setempat ataupun DKM itu bisa menjadi mitra kami, ya. Nah, sambil contoh, ini yang contoh cukup bagus, kita sudah ada kurang lebih 10 masjid yang sudah bekerja sama dengan kita, ya. Ini masih dari mulut ke mulut. Di sini ada Masjid Al-Muhajirin di Kompleks Sarimas Arca Panik Bandung, ya. Kebetulan DKM-nya langsung paham dan mengerti, dan dia memang mencari partner untuk dakwah ekonomi. Akhirnya mereka membangunlah Al-Muhajirin Mat, ya. Dan ini yang mereka suplai tidak hanya sembako, ya, tapi juga kebutuhan rumah tangga. Ya, tadi saya sampaikan oleh Ustadz Rahmat, ada yang butuh laptop karena sekarang learning from home dan sebagainya, itu mereka bisa penuhi. Mereka membangun yang namanya BMT dan lain-lain. Sembakonya dari kami, Ukhuwah Grosir. Akhirnya apa? Ini bisa mengaktifkan simpul-simpul energi teman-teman yang awal mulanya itu masih di comfort zone atau kacamata kuda. Oh, ternyata bisnis sembako itu tidak butuh modal yang besar, tidak perlu capex, investasi ruko ataupun sewa yang besar, tidak perlu biaya itu franchise yang besar sampai 1.500.000.000. Jadi dengan konsep sinergi atau ta'awun ini, modal 2 juta, 5 juta, ya, bagi yang mitra kami tidak perlu modal, yang penting sudah punya tempat, space di rumahnya, itu sudah bisa jalan, ya. Nah, alhamdulillah mereka mulai aktif gitu, ya. Mereka mulai terbuka, oh iya ya, bahwa bisnis itu bisa tanpa modal, ya. Bisnis itu bisa tanpa modal. Jadi misalkanlah di Jember, ya, di Kediri dan sebagainya, tinggal diatur di lingkungannya, siapa yang agnia, ada yang 500.000, 1 juta, terkumpullah 5 juta, jadilah mereka supplier dan didistribusikan ke masjid-masjid sekitarnya yang kira-kira menjadi relasi mereka. Ya, kuncinya adalah di marketing, ya. Kuncinya adalah di market, di pasar kita. Produk udah banyak. Modal insya Allah tidak akan menjadi kendala, ya, selama itu bisa kita membangun sinergi atau ta'awun tadi. Nah, kenapa kita berangkat dari masjid? Teman-teman bertanya, bagaimana cara mengelolanya, ya? Nah, program ini itu saya embeddedkan dalam program Masjid Bercahaya, Ustadz Rahmat, Ustadz Wildan, ya. Jadi bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam, ya. Jadi sayang sekali kalau ada masjid yang megah sekali, itu hanya digunakan untuk sholat rawatib saja.
Kapasitas 5.000 hanya digunakan sholat subuh sampai dengan isya. Ya, dari duhur sampai asar itu kosong. Ya, dari maghrib sampai isya kosong. Kegiatan dakwah berkurang dan sebagainya. Nah, kami membantu mereka ya untuk menyusun ketiga program ini. Bagaimana pusat ibadah lebih nyaman, pusat dakwah bisa terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi terbangunnya peradaban Islam melalui sinergi ekonomi tadi. Nah, mereka bertanya konkretnya, inilah yang kita berikan. Ya, contoh peternakan dan lain sebagainya, kita guide mereka, kita coach. Jadi modal, kalau kita ta'awun dan tidak butuh modal yang besar untuk mengaktifkan simpul tadi, ya, ada yang 2 juta, 1 juta dan sebagainya, itu bisa jalan. Ya, nah mindset inilah memang butuh inisiator, butuh provokator, butuh propagandis dalam hal kebaikan untuk mengaktifkan simpul-simpul tadi. Ya, ada yang memang masih pasif ya, aduh gimana caranya dan sebagainya gitu. Nah setelah saya jelaskan kemarin malam apa itu ya, malam Rabu kami diundang di salah satu masjid. Setelah sholat isya kami jelaskan kepada DKM, akhirnya mereka paham. Oh maksudnya seperti ini. Ini sangat sederhana teman-teman, tetapi luar biasa dampaknya terhadap bagaimana membangun sinergi ekonomi berbasis komunitas, ya, atau dalam hal ini berbasis umat atau masjid. Ya. Nah dengan demikian, kalau ini mau dihandle oleh DKM, ya, maka di DKM itu ada yang namanya seksi perekonomian. Ya. Ini mohon maaf, ini bukan berarti mengkomersialisasikan masjid, ya, tetapi kita bagaimana membangun kemandirian masjid. Ini luar biasa kalau setiap hari Jumat itu DKM Masjid mengumumkan bahwa kas masjid itu ada 10 juta dari hasil usaha 9.500.000 dari kenceng 500.000. Saya kira itu harga diri DKM luar biasa. Ya, kemandiriannya luar biasa. Daripada dia mengumumkan kas masjid 30 juta tapi semuanya dari pendapatan kenceleng. Ya, nah ini menurut saya kurang mandiri sang DKM, ya. Kalau hanya DKM hanya bisa mengurus pelaksanaan sholat rawatib, kenceleng itu tidak harus seorang doktor, tidak harus seorang magister, tidak harus seorang sarjana, ya lulus SMA itu juga bisa, ya. Nah ini menjadi challenge bagi para DKM kalau tidak bisa membangun kemandirian DKM, bagaimana membangun kesejahteraan, kemandirian, kemakmuran masjid, ya. Nah itu lebih baik menurut saya mengundurkan diri kalau tidak mampu, ya. Jadi bagaimana mereka bisa membangun sinergi. Ya, jadi ini saya kira tantangan bagi DKM Masjid karena masjid merupakan aset yang luar biasa termasuk komunitasnya. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis saat ini tadi adalah kontennya sembako. Ya, jaringan yang sudah kami bentuk, ya tentunya harus ada dukungan teknologi informasi. Ya, nah kami telah membangun dari tahun lalu, ya bekerja sama dengan partner kami membangun yang namanya UPACE, Ukhuwah Payment System. Ya. Nah, di UPACE inilah nanti akan kita kembangkan ya, di samping untuk pembelian pulsa, listrik, e-money dan lain sebagainya, itu sebagian untuk pendapatan mereka. Nah, di sini nanti akan ada untuk belanja ya, belanja nanti umroh dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian para hilir tadi ya, jaringan katakanlah jaringan ukhuwah di samping bisnis sembako, dia akan memiliki layanan bisnis yang lainnya. Jadi berangkat dari tanpa modal, akhirnya insya Allah bisa menjadi pemodal. Nah itu harapannya. Ya. Nah ini fitur-fiturnya yang sudah kita kembangkan. Nah sekarang alokasi sebagian keuntungan dari apa? Untuk apa? Ya. Nah teman-teman yang belanja ke Al-Muhajirin Mat tadi atau ke DKM atau jamaah, ya, di mana sebagian keuntungannya adalah untuk masjid atau kami ke ukhuwah itu keuntungannya untuk apa? Nah, kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalkan untuk pengadaan air bersih. Jadi ini Ustadz Rahmat kita udah lakukan, udah hampir 2 tahun, kita membangun infrastruktur pengadaan air bersih di masjid-masjid, kemudian tidak hanya untuk mensuplai untuk kebutuhan air wudhu, tetapi untuk warga sekitarnya. Ada salah satu kampung yang bisa kami aliri kurang lebih 300 rumah warga. Karena kedalamannya hampir seperti artesis, yaitu 80 meter. Jadi musim kemarau air juga tetap mengalir. Ada juga yang kita gunakan untuk renovasi masjid dan lain-lain. Jadi dengan membangun komunitas tadi, ya jaringan bisnis melalui komunitas, kemudian benefit apa yang dia dapatkan selain berbelanja ke DKM tadi, nah ini ada fungsi-fungsi sosial. Sehingga masyarakat paham, oh kalau saya belanja di DKM, di Al-Muhajirin Mat,
maka di samping saya memenuhi kebutuhan dasar saya juga berinfak atau bersedekah untuk kepentingan sosial. Ya. Nah, simpul-simpul itulah yang kami bangun ya, sehingga apa yang saya sampaikan bisnis sembako tanpa modal, alhamdulillah itu terlaksana ya. Nah, ini kita sudah membina kurang lebih 10 masjid, ada di Bandung Barat, Cimahi, dan ada di Kota Bandung ya. Nah, ini sudah banyak yang nanya-nanya ya, termasuk dari Jawa Timur dan sebagainya. Nah, inilah framework-nya atau kerangka dasar dari bisnis sembako tanpa modal. Saya kira itu Ustadz Wildan sebagai pemantik untuk diskusi ini. Saya kembalikan ke Ustadz Wildan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilah kepada Ustadz Abdurrahman untuk paparannya.